Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 479. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, di ujung langit, Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing di perahu roh, dengan gagak emas berkaki 3 khawatir akan terluka parah di wajah mereka. Pada kenyataannya, mereka bahagia. Tuan istana benar-benar hebat, Zhuang Yunxing berkata sambil tertawa, ketika Tan Yun, bajingan, mati, biarkan gagak emas berkaki 3 menghancurkan kera iblis dan singa iblis. Tidak ada yang menjadi lawan-lawan. Ya, Suge Yu berkata dengan suara tertahan, untungnya, ada binatang penjaga di istanaku, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kepala istana sebelumnya. Setelah itu, Suge Yu berkata dengan kejam, Tan Yun sialan ini membunuh suamiku dan cicitku. Kematiannya hari ini hanyalah sedikit pembalasan. Setelah menghancurkan yang kuat dari Huang Fu Shengsong hari ini, kita akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi dan bergandengan tangan dengan Ru Yan Wuji untuk menyerang Huang Fu Shengsong lagi dan membiarkan semua orang di Huang Fu Shengsong mati. Pada saat ini, cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3 masih dengan kuat menggenggam Tan Yun, dan berkata dengan dingin, terengah-engah, manusia yang rendah hati, dewa ini tidak akan menyingkirkan api ilahi gagak emas. Ada api suci gagak emas, dan manusia rendahan yang tersembunyi di harta sihir ruang dan waktumu. Selama mereka keluar untuk menyelamatkanmu, mereka akan dibakar menjadi ketiadaan. Mendengar ini, Tan Yun batuk 2 suap darah, melemah dan berkata, Gagak Ema, kamu tidak berani membunuhku sama sekali, karena guruku telah datang tanpa jejak sekarang, dan telah memasuki alam rahasia istanamu. Ketika Tan Yun berbicara, dia menoleh perlahan, menatap langit yang kosong, dan berteriak dengan gembira, Tuan, Anda akhirnya di sini, datang dan selamatkan saya. Jinwu berkaki 3 tercengang. Ketika dia melihat ke atas tanpa sadar, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, Kera tua, iblis, pria besar, berikan padaku. Setelah itu, Tan Yun berteriak, api es Hongmeng. Tiba-tiba, api es Hongmeng setinggi 800 kaki naik dari telapak tangan kiri Tan Yun ke langit, membentuk bola api biru es dengan radius 3000 kaki di lautan api berubah menjadi api ilahi gagak emas, menyelimuti gagak emas berkaki 3. Sisi. Tiba-tiba, bau dingin dari api es Hongmeng menyebar di api ilahi gagak emas, menyebabkan suhu lautan api dalam jarak 3000 kaki di sekitar Jinwu berkaki 3 turun tiba-tiba. Saudaraku, kamu mengunci tenggorokannya. Moer, kamu mengendalikan sayap gagak emas berkaki 3. Aku di sini untuk menyelamatkan Tuan. Saat suara kera bergema di langit dan bumi, saat singa naga emas muncul dari atas kepala Tan Yun, itu dibakar oleh api ilahi gagak emas. Mengaum, menahan rasa sakit terbakar, naga emas dan singa membuka mulut lebar-lebar, penuh taring, dan menggigit leher panjang gagak emas berkaki 3. Tiba-tiba, darah panas menyembur ke dalam kekosongan dari leher gagak emas berkaki 3 dan di sepanjang taring naga dan singa emas. Tan Yun, kamu manusia tercela. Jinwu berkaki 3 menggelengkan kepalanya dengan keras dan ingin menyingkirkan singa naga emas. Pada saat yang sama, Moer keluar dari kehampaan. Ada api yang menyala di tubuh naga itu. Dia tiba-tiba menjerat sayap kanan Jinwu berkaki 3, membuka mulut naga dan merobek dan menggigit sayap kiri gagak emas. Mengaum, kera iblis muncul dari udara tipis, dengan sepasang pupil besar menunjukkan keganasan dan permusuhan, burung berbulu lain-lain, beraninya kau menyakiti tuanku. Rambut hitam panjang kera iblis itu dibakar oleh api. Setelah rambut dan kulitnya yang panjang terbakar, kulitnya meleleh dengan cepat dalam api emas gagak emas. Mati untukku, itu menahan rasa sakit yang parah, mengambil tongkat raksasa, dan membantingnya ke kaki raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3 dengan sekuat tenaga. Retakan. Tidak, kakiku. Ketika suara patah tulang yang jelas dan teriakan gagak emas 3 kaki terdengar, kaki ketiga dari gagak emas 3 kaki pecah.
Cakar patah ketiga masih dengan kuat menggenggam tubuh bagian atas Tan Yun, dan jatuh dari lautan api-api ilahi gagak emas menuju pegunungan di bawah. Berdebar. Tan Yun mengalami koma setelah jatuh ke pegunungan. Wosh, wosh. Semua orang di Menara Suci yang indah seperti Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer segera meninggalkan Menara Suci dan muncul di samping Tan Yun. Mu Meng berlutut di pegunungan, menggendong Tan Yun yang sedang koma, dan menangis memilukan, "Tan Yun, bangun. Jangan menakutiku, tolong bangun." Oh. Dalam keadaan linglung, Tan Yun mendengar semburan tangis di telinganya. Dia berjuang untuk membuka kelopak matanya yang berat, melihat Mu Meng yang menangis berbicara tentang beberapa wanita, dan berbisik, "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir." Dengan itu, Tan Yun mengeluarkan menara suci terbaik yang indah, membuka lantai 12 dengan linglung, dan berkata dengan lemah, "Aku sedikit lelah. Xiao, pergi dan ambil kakiku yang patah dan bantu aku ke lantai 12. Oke, aku akan mengantarmu sekarang." Mu Mengyi menangis, memeluk Tan Yun, melompat ke udara, menyapu lantai 12, dan dengan lembut menempatkan Tan Yun di menara. Setelah beberapa napas, Zhong Wuxiao mengambil kaki Tan Yun dengan mata merah dan bengkak, memasuki lantai 12 dan meletakkan kakinya di samping Tan Yun. "Yah, kamu keluar. 1 hari di menara setara dengan 8 bulan di luar. Aku akan segera pulih." Tan Yun berkata dengan susah payah. "Oke." Putri kedua menyeka air matanya dan meninggalkan menara suci ruang dan waktu. Di langit yang luas. "Ah. Jangan bunuh aku mengaku kalah, aku menyerah." Jeritan ketakutan dari gagak emas berkaki 3 terus berdering di langit. Melalui indera spiritual mereka, semua orang menemukan bahwa setelah gagak emas berkaki 3 terluka parah dalam kehampaan, api ilahi gagak emas juga telah runtuh. Pada saat ini, Sing Naga Emas masih menggigit leher gagak emas berkaki 3, tubuh naga Moer masih dengan kuat mengunci sayap gagak emas berkaki 3, dan kera iblis memegang tongkat, menembak. Di atas kepala gagak emas berkaki 3, singa naga emas dan kera iblis tidak hanya membakar rambut panjang mereka, tetapi juga lapisan daging dan darah. Meskipun Moer memiliki sisik naga untuk melindungi tubuhnya, sisik naganya terbakar dan retak seperti tanah kering. Sambil memegang tongkat raksasa, kera iblis dengan ganas menatap gagak emas berkaki 3, dan berkata dengan marah, menyerah. "Bah saya, Anda sangat menyakiti tuan saya, apakah Anda pikir menyerah saja sudah cukup?" Singa naga emas menggigit leher gagak emas berkaki 3, dan darah menyembur keluar dari paruh besar. Dia sangat lemah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Selama kamu mengatakannya, aku berjanji. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku menginginkan hidupmu." Kata kera iblis dengan suara keras, "Matilah untukku." Bas. Kera pembunuh iblis mengangkat tongkatnya yang besar dan menghancurkan kepala gagak emas berkaki 3 dengan celah yang retak. "Jangan!" Bang! Teriakan histeris gagak emas berkaki 3 untuk belas kasihan berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa binatang itu dihancurkan. Kera iblis memandang Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing di udara kosong lebih dari 2 juta mil jauhnya dan berkata dengan tegas, "Saudara, Moer, kita akan menghancurkan Zhuang Yunxing, dan kemudian menangkap Zhuge Yu hidup-hidup dan memberikannya kepada tuannya." Begitu suara itu jatuh, tubuh kera iblis itu menyusut dan melompat ke punggung singa naga emas. Singa naga emas yang terbakar melonjak keluar dari tubuhnya dengan kekuatan iblis emas yang kuat, mengepakkan sayapnya seperti kilat emas besar, merobek langit dan terbang menuju Zhuge Yu di perahu roh. Di perahu roh, Zhuge Yu melihat bahwa gagak emas berkaki 3 dihancurkan. Seluruh wajahnya memutih, kakinya lemah, dan dia pingsan di perahu roh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah berakhir. Sudah berakhir. Lelehur besar sudah mati, dan binatang pelindung istana juga mati." Air mata Zhuge Yu tidak bisa berhenti mengalir. Dia bangkit dan berlutut di perahu roh, terus bersujud dan menangis dan berteriak, "Tuan, maaf, saya tidak kompeten, dan biarkan istana peri abadi dihancurkan di tangan saya. Terisak-isak, saya orang berdosa selama berabad-abad." Zhuang Yunxing, melihat Zhuge Yu, terbang turun dari perahu roh,
melepaskan nafas tingkat 8 domain ilahi dan terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah atap. Zhuang Yunxing meraung pada Feng Tianlun, yang menjaga terowongan ruang waktu. Feng Tianlun, orang tua ini adalah tingkat ke-8 domain ilahi. Jangan memaksa orang tua ini untuk membunuh. Bagaimana jika kamu adalah tingkat domain ilahi? Feng Tianlun menyipitkan matanya dan melihat ke samping pada Penatua tingkat 7 domain ilahi dengan dirinya sendiri. Penatua, lawan dia denganku. Tetua lainnya, pegang terowongan ruang waktu. Setelah perintah, Feng Tianlun dan sesepuh mengambil pedang dan membunuh Zhuang Yunxing. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, cahaya pedang dan kekuatan domain menyerang dunia, menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu. Sesaat kemudian, Feng Tianlun menghindari bahaya. Setelah nasib buruk menutup tenggorokannya dengan pedang, tubuhnya berguling dengan cepat, muncul di langit di atas Zhuang Yunxing, dan menikam kepalanya dengan pedang. Ketika Zhuang Yunxing baru saja melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetua keluarga Feng dengan cepat melemparkan pedang terbangnya dari tangannya, menusuk punggung Zhuang Yunxing dengan aliran darah, dan menusuk keluar dari dadanya. Uff! Zhuang Yunxing mengeluarkan panah darah, dan kemudian Feng Tianlun melesat menjauh darinya dengan pedang. Saat berikutnya, mata Zhuang Yunxing menunjukkan bahwa dia putus asa dan tidak mau. Wah! Pedang Zhuang Yunxing jatuh ke dalam kehampaan. Segera, lingkaran darah muncul di lehernya. Darah berangsur-angsur mengembang dan darah menyembur keluar. Setelah 3 napas, kepala Zhuang Yunxing terlepas dari lehernya. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Bunuh penatua ini. Tetua keluarga Feng mendorong telapak tangan kanannya ke udara, dan kekuatan spiritual meledakkan kepala Zhuang Yunxing. Roh dan 8 janin abadi dimusnahkan oleh abu terbang. Di sisi lain langit, Sugeyu tidak mengendalikan perahu roh untuk melarikan diri. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tahu dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di hadapan kera iblis, singa naga emas, dan Moer yang akan dibunuh di udara, dia perlahan berdiri, air mata mengaburkan pandangannya, dan melihat sekeliling ke tanaman dan pohon di tanah rahasia istana. Pada saat ini, terlalu banyak pikiran muncul di benaknya. Dia memikirkan proses mulia bahwa istana peri abadi telah menjadi yang pertama dari 3 sekte kuno Gunung Tianfu di bawah kendali suaminya dan dirinya sendiri dalam 6.000 tahun terakhir. Dia juga memikirkan Tan Yun, murid Huang Fu Shengzong, yang pertama kali menunjukkan kekuatannya di tanah abadi. Dia menyesalinya. Dia sangat menyesal mengapa dia tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang untuk membunuh Tan Yun. Jika Anda memberinya kesempatan lagi untuk memilih, dia akan membunuh Tan Yun di awal tanpa ragu-ragu. Sayangnya, tidak ada jika di dunia, apalagi kembali ke masa lalu. Pada saat ini, tangisan lebih dari 12 juta murid dan ribuan orang bertingkat tinggi yang tersebar di pegunungan di bawah berfluktuasi satu sama lain. Istana peri abadi sedang sekarat. Istana peri kita akan pergi. Menghilang. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Aku sangat sedih. Tangisan tingkat tinggi dan murid dari istana peri jiwa ilahi melayang di telinganya. Sugeyu menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi lebih dari 12 juta orang di bawah. Dia tampak sedih dan berkata, "Semua tingkat tinggi dan murid dari istana peri abadi, aku Sugeyu. Aku minta maaf untukmu." Tanpa menunggu kata-kata Sugeyu, suara lemah dan marah Tan Yun tetap terdengar. "Langit untuk waktu yang lama, kera tua, bunuh dia untukku. Aku ingin dia tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di istana peri abadi." Itu tuannya. Kera pembunuh iblis bergegas ke langit dan melambaikan telapak tangannya yang besar untuk menembak Sugeyu di perahu roh. Sugeyu berteriak dengan marah, "Tan Yun, aku mengutukmu. Terkutuklah kamu sampai lumpuh. Matilah untukku." Kera iblis mengutuk, menamparkan Sugeyu menjadi sampah. Ledakan. Perahu roh besar difoto di udara dan tertanam dalam di gunung. Tuan istana sudah mati. Istana peri abadi kita benar-benar mati. Tuan istana. Tuan istana.
Ribuan pejabat tingkat tinggi di Istana Peri Jiwa Abadi menangis dan memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelum semua pejabat tingkat tinggi dieksekusi. Wajah mereka kelabu dan mata mereka penuh keputusasaan. Pada saat ini, suara lemah Tan Yun terdengar lagi. Ketika saya menjadi murid Huang Fusengzong, saya pergi ke Istana Peri Abadi 2 kali. Untuk pertama kalinya, saya ingat bahwa atas nama Huang Fusengzong, saya berpartisipasi dalam perang untuk bersaing untuk kualifikasi uji coba medan perang para dewa. Pada saat itu, Anda semua ingin membunuh saya. Untuk kedua kalinya, ketika pemimpin sekte kami dan murid-murid Huang Fusengzong memasuki medan perang para dewa untuk diadili, kalian para murid dari Istana Peri Abadi juga ingin membunuhku. Hari ini, Patriark ini, aku memberitahumu bahwa bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bersalah. Namun, tuanku tidak ingin membunuh. Demi Yukin, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu Anda bahwa di bawah kepemimpinan Tan Yun, Anda akan lebih kuat dari Anda sekarang dalam hal kultivasi dan keterampilan. Di bawah bimbingan Master Sekte ini, kamu akan semakin dekat dengan eklosion dan naik ke surga. Dengan ini saya berjanji bahwa selama Anda dengan tulus mematuhi saya akan memperlakukan Anda sama seperti murid Huang Fusengzong. Ya, itu saja yang harus kukatakan. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memikirkannya. Setelah 1 jam, jika ingin menemani mereka yang terkubur di Istana Peri Abadi, aku akan membantumu. Adapun para pemimpin tingkat tinggi dari Istana Peri Abadi, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Sebelum kamu bunuh diri, ingatlah bahwa siapapun yang berani mempermalukan Master Sekte ini akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kemudian suara Tan Yun terdiam. Mendengar pidato itu, para diaken dan penatua dari Istana Peri Abadi berjumlah lebih dari 3.800 orang dan terdiam lama. Pada saat ini, seorang penatua dengan kesempurnaan agung alam ilahi berlutut menghadap menara suci Tan Yun yang indah dan menundukkan kepalanya. Tuan Tan, tolong jaga jiwaku dan biarkan kami memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tuan Tan, tolong.